Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang mencintai tersebarnya berita jahat, berita negatif filladzina amanu di kalangan orang-orang beriman, lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Bagi mereka adalah azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Ibu yang dirahmati oleh Allah, kaji kita kemarin sampai kepada nasihat Allah agar jangan sampai orang-orang beriman terjerumus kembali ke dalam menyebarnya berita yang tidak saja merusak pribadi Aisyah ataupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga targetnya adalah merusak masyarakat Islam. Jadi supaya masyarakat Islam terus solid, tidak dirusak oleh salah satu gerakan orang kafir. Maka Allah katakan, ya'idzukumullahu an ta'udzu limithlihi abadan in kuntum mu'minin. Allah menasihati kalian agar jangan sampai kembali kepada peristiwa serupa untuk selamanya jika kalian beriman. Kemudian di ayat ke-19 Allah mengancam orang-orang yang memang senangnya masyarakat, khususnya orang-orang beriman, itu menjadi tercoreng. Menjadi tercoreng oleh berita jahat apapun bentuknya, yang disebut dengan al-fahisha di kalangan orang-orang beriman. Maka Allah mengancam dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Jadi yang suka saja, yuhibbun artinya suka. Apalagi sukanya itu menjadi operator ya, seperti yang disebut di ayat 11 yang disebut dengan wallazi tawalla kibrahu. Jadi sutradara. Maka jika yang terminimal peran di dalam
penyebaran berita jelek terhadap kehidupan orang beriman diancam lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah, apalagi yang terlibat menyebarkan, apalagi yang merekayasa penyebaran, ya tentu adabnya lebih keras lagi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan ayat ini bersabda, la tu'dzu ibadallah, janganlah kalian menyakiti orang-orang beriman, wala tu'ayyiruhum, dan jangan kamu menjelekkan mereka, wala tatlubu auratihim, dan janganlah kamu mencari-cari kejelekan mereka. Fa innahu man talaba, sungguhnya siapa yang mencari-cari kejelekan saudaranya muslim, talaballahu auratah, maka Allah pun akan mencari-cari auratnya hatta yafdahuhu fi baitihi, sehingga Allah akan bongkar kejelekannya itu, ya, sekecil-kecilnya sampai terbongkar di, ya, internal rumahnya sendiri. Jadi jamaah rahimakumullah, ayat 19 ini mengingatkan kita tentang pentingnya berakhlak, ya, berakhlak menutupi aib saudara orang yang beriman. Ya, begitu besarnya fadilahnya Rasulullah bersabda, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya yang beriman, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Jadi untuk bisa rahasia kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti ada dua cara. Ada doai, ada amali. Ada yang sifatnya kita minta kepada Allah, ada yang sifatnya kita kerjakan. Yang kita minta, apa yang sering dibaca oleh kaum muslimin di pagi hari atau sore. Allah, inni asbahtu minka fi na'matin wa afiyatin wa satrin. Ya Allah, pagi ini aku berada di dalam kondisi yang sehat dan dalam kondisi yang terrahasiakan, tertutupi semua aib. Fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Sempurnakanlah kesehatan dan keselamatan terhadap diri saya, ya. Begitu juga sempurnakan perahasiaan aib dalam kehidupan ini, baik di dunia dan di akhirat. Jadi harus diminta, ya. Dan kedua, dengan mengamalkan sesuatu, dengan melakukan akhlak tertentu, yaitu akhlak menyembunyikan, merahasiakan aib saudaranya. Ya, bisa dibayangkan ya apa yang terjadi di lapangan. Orang, ya, tidak saja berani menyebar aib saudaranya, ya, aib mungkin temannya, mungkin orang yang kenalnya, bahkan ada yang berani menyebar aib keluarganya, ya, aib istrinya atau aib suaminya, atau saling menyebar. Ya, ini sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tentu ada hikmah yang sangat besar, ya,
Karena itu Allah ingatkan di sini, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kalian nggak tahu hikmah yang lebih besar di balik ajaran ataupun peringatan Allah di ayat ini. Tentu lebih sangat banyak. Salah satunya ya Allah mengharuskan orang beriman jangan menyebarkan aib saudaranya yang lain ya, agar sebuah berita jelek ya itu jangan sampai populer ya. Jadi kalau masyarakat sudah populer di sana perselingkuhan, di sana perzinahan, di sana begini, di sana begitu dan seterusnya ya, maka itu menjadi potret masyarakat bahwa potret masyarakat kita potret yang penuh dengan aib. Belum lagi karena perbuatan jahat itu diberitakan apalagi dengan masif ya, tidak mustahil itu menjadi alat setan untuk menjerumuskan manusia. Jadi diungkapkan di surat At-Taubah, wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Allah itu inginnya selalu memberi ampunan kepadamu selama kamu terus berusaha kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuridul ladzina yattabi'una asy-syahawat an tamilu mailan 'azima. Sedangkan orang-orang yang jahat yang cenderung hidupnya mengikuti hawa nafsu itu menginginkan kalian agar menyimpang. Penyimpangan yang besar. Di balik penyimpangan yang besar itu dengan cara mempopulerkan hal-hal yang negatif. Sehingga tidak sedikit orang tidak lagi merasa haramnya zina, haramnya minum khamr, ya, haramnya judi dan seterusnya. Karena dianggap udah memang masyarakatnya mau udah begitu. Ya. Nah, inilah salah satu cara Allah Subhanahu wa taala menjaga kehidupan masyarakat. Sehingga wajar jika diakui ya bahwa tidak ada agama yang mampu menjaga kesucian masyarakatnya kecuali Islam. Ini tidak diikat dengan peraturan, tidak diikat dengan undang-undang ya, untuk menciptakan masyarakat yang bersih dari citra-citra jelek, maka manusia diikat dengan kehidupan akhiratnya. Ya, kalau kamu beriman kepada akhirat, ya, hati-hati. Ya. Kamu suka saja terhadap tersiarnya atau terpopulernya kejadian-kejadian jahat, itu akan membawa kamu kepada azab di dunia dan di akhirat. Maka pasti orang beriman takut dengan risiko yang besar. Belum lagi ya, orang yang mempopulerkan kejahatan orang lain, ya, salah satu bukti masyarakat yang tidak solid. Ya. Masyarakat yang memiliki dendam terhadap saudaranya, sehingga dia merasa jika bisa menyebarkan aib saudaranya, maka itu menjadi obat bagi kebenciannya. Disinilah mengapa Allah mengajarkan doa kepada kita, wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu.
Ya Allah, jangan Kau jadikan dalam hati kami ini ya, segala macam perasaan negatif terhadap orang beriman. Seminim-minimnya netral ya. Disebut dengan salamatus sadr, benci tidak, cinta tidak, insya Allah di balik ini akan menghasilkan berbagai macam akhlak karimah yang lain, yang salah satunya ya, dia sama sekali tidak berkepentingan untuk menyebarkan aib saudaranya walaupun dalam skala yang terbatas ya. Cuma skala pertemanan yang mungkin 2-3 orang, apalagi ya skala sampai fil ladzina aman, sampai skala katakan se-RT, pertama dia seprovinsi, wah, itu semakin besar ya dosa yang dilakukan. Ya. Pun demikian, setiap orang beriman juga harus berusaha ya, berusaha menjaga dirinya untuk tidak jatuh dalam fahisyah ya, dalam kejahatan. Ya. Karena setiap jatuhnya orang beriman dalam kejahatan itu menjadi satu ujian bagi saudaranya yang lain, bisa nggak dia menjaga aib saudaranya. Jadi semua harus berusaha. Ya. Ya, inilah sebuah cita-cita ya. Cita-cita bagaimana membangun masyarakat yang bersih, nggak ada perzinahan, bersih, nggak ada perselingkuhan, bersih, nggak ada khomer, nggak ada judi. Wah, ini sebuah cita-cita yang tidak mustahil. Untuk zaman ini orang mengatakan apa iya. Tapi kita harus yakin bahwa Al-Quran memberi satu manhaj, satu konsep bahwa itu bisa dan sudah pernah terjadi. Sebuah masyarakat yang tidak tercitrakan sebagai masyarakat yang suka kemaksiatan. Bukannya nggak ada, di zaman Rasulullah tetap ada, yang minum khamr ada, yang berzina ada, yang selingkuh ada. Ya. Tapi bukan itu citra khasnya. Ya. Itu cuma istilahnya oknum, karena dilakukan oleh 1-2 orang dan dalam skala waktu yang jauh ya. Mungkin 10 tahun sekali, mungkin 15 tahun sekali ya. Bayangkan dalam masyarakat yang sudah terjadi antasyi'al fahisha ya, kejelekan itu sudah menyebar, maka kejahatan itu tidak saja hitungan per menit kejadiannya, bahkan sudah melembaga. Sudah melembaga. Kalau ingin berjudi, ini tempatnya. Bahkan difasilitasi. Kalau ingin berzina ini tempatnya. Ini tarif-tarifnya. Sallallahu alaihi afiyah ya. Ingin minum khamr, ini jenis-jenisnya, ini harganya. Ini sebetulnya nggak mungkin terjadi fil ladzina amanu ya, dalam kehidupan orang-orang beriman. Namun ketika ini terjadi, bukan bahwa memang nilai-nilai Islam masih jauh ya dari tuntunan Al-Quran, begitu juga gerakan-gerakan dakwahnya juga masih jauh ya, masih jauh untuk bisa menjadikan citra umat Islam ini tidak ada sedikit pun antasyi al-fahisyah ya. Maka beruntunglah orang-orang beriman yang menjadikan kondisi ini justru sebagai peluang ya. Peluang dia ingin berdakwah, dia ingin memperbaiki citra masyarakatnya ya, betapapun mengancam jiwanya, mengancam istilahnya kebahagiaan keluarganya ya, menjadi ya mungkin khawatir, mungkin ketakutan dan seterusnya ya. Tapi itulah yang disebut oleh para dai, wal mautu fi sabilillahi asma amanina.
bahwa akhir hidup yang betul-betul diarahkan untuk di jalan Allah itu harus menjadi cita-cita orang beriman yang tertinggi. Hidup 60 tahun ataupun 70 tahun, ya. Sementara waktu di sisi Allah, ya, seharinya seperti 1000 tahun. Jadi kalau ada yang hidup 60 tahun di dunia, di sisi Allah berapa jam? Ya, kira-kira 2 sampai 3 jam. Hidup di dunia ini di sisi Allah seperti 2-3 jam. Wajarlah jika manusia sering mengatakan, alangkah cepatnya waktu, alangkah cepatnya, bentar lagi 4 bulan lagi Ramadan, ya, bentar lagi Idul Fitri dan seterusnya. Memang itu kondisi zaman, ya, ditambah lagi dengan ciri khas akhir zaman, ya. Rasulullah menjelaskan, ya, la taqumus sa'atu hatta tataqarabaz zaman. Tidak akan datang hari kiamat sehingga orang merasa zaman ini semakin dekat, ya. As-sanatu kasyahri, ya. Setahun rasanya kayak sebulan, ya. Jangan-jangan ibu-ibu masih ingat tuh, ya, buka puasa tahun lalu apa aja. Bentar lagi mau datang lagi 4 bulan lagi. Semoga Allah takdirkan kita, ya. Kemudian sebulan seperti sepekan. Sepekan seperti sehari. Sehari seperti terbakarnya dedaunan, ya, dengan cepat, ya, hangus, ya. Maka ya, jadikanlah kesempatan ini untuk bercita-cita membangun kehidupan umat Islam yang bersih dari antasyi'al fahisyah, ya. Bersih dari tersebarnya kejahatan, apalagi bukan tersebar lagi, ya, melembaga, ya. Melembaga dilindungi oleh undang-undang dan seterusnya. Ini sesuatu yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disukai oleh Al-Qur'an, ya. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu. Dan kalau bukan karena karunia Allah kepada kalian dan rahmatnya, wa annallaha raufur rahim. Dan Allah Maha luas kasihnya dan rahmatnya. Wa annallaha raufur rahim, ya. Jadi ayat ini menutup seluruh rangkaian bagaimana beradab di dalam bermasyarakat. Mulai harus hati-hati menerima berita yang menyebar kejelekan orang-orang beriman dan seterusnya, ya. Jadi masyarakat yang terus menjaga adab-adabnya, insya Allah masyarakat yang terlindungi oleh karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau masyarakat itu sudah dilindungi oleh fadlullah dan rahmatuhu, apalagi yang harus dikhawatirkan, ya. Rizki insya Allah pasti dijamin, keamanan pasti dijamin. Selera beramal soleh, ya. Amal soleh itu kalau tidak dibangun seleranya oleh Allah, sekecil apapun manusia itu nggak siap, ya. Baca subhanallah wa bihamdihi 100 kali bisa menghapus dosa sebagaikan dosa. Kalau saja dosa itu sebanyak buih di lautan, ya. Berapa menit itu? Paling juga 5 menit. Tapi kalau tidak ditolong oleh Allah, ya,
sangat berat lidah ini mengucapkan subhanallah. Tapi kalau hidup ini selalu dilindungi fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, insyaallah manusia itu selalu berselera dalam beramal soleh. Walaupun pasti ada satu dua orang-orang beriman yang hidupnya begitu ya, luas mendapatkan fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, ya. Tapi Islam tidak mau hanya yang mendapat fadlullahi alaikum wa rahmatuhu cuma personal, cuma beberapa orang, beratus orang, beberapa ratus orang, padahal jumlah penduduk di DKI sebutlah 5 juta. Maka disinilah peran dakwah yang harus bisa mengantarkan umat manusia ya semuanya mendapatkan fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, kebaikan-kebaikan Allah dan rahmatnya. Fadl itu artinya apa sih? Ya, kebaikan. Kita artikan karunia, kita artikan kebaikan. Secara bahasa fadl itu sesuatu yang lebih, ya. Ya. Tugas suami adalah mencari nafkah misalnya. Itu tugas, ya. Itu kewajibannya sebagaimana firman Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallah. Tapi suami yang soleh tidak saja sekedar cari nafkah titik, udah tugas saya udah selesai. Ketika dia melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, yang kalau nggak dilakukan juga nggak aib, dia nggak bersalah. Ya, katakan sudah mencari nafkah, dia juga meringankan tugas-tugas rumah tangga istrinya, ya. Dia selalu berusaha membahagiakan istrinya, ya. Maka itulah yang disebut dengan fadl, ya, kebaikan yang melebihi dari kewajiban. Maka jangan ditanya, ya, fadlullah itu, ya, manusia saja bisa memiliki fadl, ya, bisa memiliki fadl, apalagi Allah. Tentu, ya, kebaikan-kebaikannya jauh, kebaikan-kebaikan tambahannya sangat besar, ya. Dan betapa butuhnya manusia dengan fadlullahi wa rahmatuh. Inilah hubungan ayat ini dan nampaknya menjadi penutup untuk maqta', ya, bab ini, ya. Maqta' penggalan ayat dari 11, innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum, ditutupnya dengan ayat ini. Ya, di ayat ini memang tidak dijelaskan, ya, jawab syaratnya. Laula itu namanya huruf syarat, ya. Kalau bukan karena kamu datang, saya tidak akan, jawabannya adalah jawab syaratnya, ya. Ya, kalau bukan karena kamu, saya tidak akan berangkat. Jadi kalau ada syarat, ada jawab syarat. Nah, di ayat ini jawab syaratnya enggak disebut, ya. Kalau bukan karena karunia Allah kepada kalian dan rahmatnya, titik-titik. Wa annallaha ra'ufur. Ini enggak disebutkan kenapa? Ya, karena Allah berharap bagi orang beriman, ya, jawab syarat seperti ini sudah aksiomatik. Kalau enggak aksiomatik, maka kita yang harus mencari sendiri. Ya, seperti misalnya kita baca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguhnya kami menurunkannya di malam Lailatul Qadar. Ya.
menurunkannya. Nya mana ini? Biasanya sebuah kata ganti itu ya, ada isim zahirnya, ada isim jelasnya. Tidak ada di sini. Maka tidak diungkapkan karena Allah menganggap ini suatu hal yang aksiomatik. Masa kamu nggak tahu? Ya begitulah di ayat ini kita harus bisa memahaminya dengan seluas mungkin. Ya. Kalau bukan karena fadlullah dan rahmatnya, ya, mungkin kita sudah diazab. Kalau bukan fadlullah dan rahmatnya, nggak mungkin kita bisa menjadi wanita salih. Ya, silahkan dipahami seluas mungkin karena kalau Allah sebut ya kalau bukan karena fadlullah dan rahmatnya kalian akan sesat ya, seakan-akan jawab syaratnya itu sebuah pembatasan bahwa dengan fadlullah dan rahmatnya manusia tidak sesat. Tapi dengan tidak disebut kita boleh memahami dengan seluas-luasnya. Kalau bukan karena fadlullah dan rahmatnya, mana mungkin kita bisa sholat, mana mungkin kita bisa ngaji tafsir seperti ini, mana mungkin kita berzikir, mana mungkin kita berdakwah. Wah, sangat luas ya. Sehingga ya betapa tidak bersyukurnya manusia itu kepada Allah jika masih mengeluh, jika masih tidak puas dengan kehidupan ini ya. Padahal fadlullahi wa rahmatuhu, fadlullahi alaikum wa rahmatuhu itu berlimpah-limpah ya. Adapun yang terasa ya kurang ya, maka bisa saja difahami itu sebagai fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ya. Kenapa? Karena sebagai bentuk ujian ya. Di balik ujian itu ada ampunan, di balik ujian itu ada pengangkatan derajat, di balik ujian itu ada pensucian jiwa dan seterusnya. Sehingga nggak ada bagian hidup yang lepas daripada peran fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Ya. Oleh karena itu tepatlah jika ditutup dengan Raufur Rahim. Ya. Allah yang maha luas kasih sayangnya dan rahmatnya. Baik, lanjut. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, ini merupakan penggalan baru ataupun kalau bahasa kita alinea baru ya. Ya, walaupun masih berkait dengan ayat-ayat sebelumnya sebagai sebuah ta'liq ya, sebuah komentar sebagai pelengkap penjelasan dari ayat-ayat sebelumnya. Wahai orang-orang beriman, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan, barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, fa innahu ya'muru bil fahsya, sungguhnya syaitan itu menyuruh kepada perbuatan yang keji dan mungkar. Dosa besar ataupun dosa kecil ya. Dosa-dosa yang ada hadnya, ada hukumannya di dunia atau tidak ada. Diulang lagi, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Dan kalau bukan karena karunia Allah kepada kalian dan rahmatnya, ma zaka minkum min ahadin abada. Baru di sini ada sedikit pembatasan. Maka tidak mungkin di antara kalian seorang pun bisa
mensucikan dirinya, mensolehkan dirinya, ya. Walakin Allah yuzakki man yasha. Allah akan membersihkan jiwa orang-orang yang dikehendaki. Wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jamaah rahimakumullah, ya, di balik ayat ini memang luar biasa, ya, nasihat-nasihat Allah Subhanahu wa taala di dalam, ya. Dari ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan, ya. Ini menjadi evaluasi bagi kita sejauh mana bobot iman kita. Nilai iman kita ini apa 6, apa 7, apa 8, apa 9 ditentukan, ya. Ditentukan oleh sejauh mana orang beriman itu berusaha menghindari trik-trik syaitan yang menyesatkan dirinya. Jadi semakin besar orang beriman itu memposisikan syaitan sebagai musuhnya, seperti diungkapkan di surat Fatir, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa, maka itu menunjukkan keimanan yang semakin baik. Karena ayatnya dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, ya, wahai orang-orang yang beriman. Berarti ada konsekuensi, ya. Seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, ya, tidaklah Allah memanggil kita dengan wahai orang-orang beriman, ya, kecuali di balik itu ada pemuliaan terhadap manusia yang sudah beriman, ya. Seperti seorang suami atau istri manggil pasangannya say misalnya, ya. Itu kan nggak mungkin dipanggilkan ke semua orang, ya. Pasti orang-orang yang spesial. Begitulah Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, ya. Kalau kabarnya di bumi ini ditinggali oleh 6 miliar manusia, ya, maka yang berhak dipanggil ya ayyuhalladzina amanu cuma 1 miliar. 5 miliarnya ya ayyuhan nas. Jadi ada pemuliaan, ada tuntutan. Kalau kamu benar-benar orang beriman, lakukan ini, jauhi ini. Karena itu, siapa yang menyikapi dengan dua sikap ini, bahwa dirinya sedang dimuliakan dan dirinya sedang dituntut dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka Ibnu Mas'ud mengatakan imma khairun yu'maru bihi wa imma syarrun yunha an. Pasti dia akan memahami ayatnya itu pasti mengandung kebaikan, ya, hal-hal yang positif yang akan diperintahkan, atau mengandung kejahatan, hal-hal yang negatif yang akan dilarang. Dia akan selalu menyambut dengan baik, ya, menyambut dengan penuh kesiapan. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa larangannya? La tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan, ya. Kaitannya dengan perzinahan seperti yang sudah kita bahas, ya. Kaitannya dengan qadzaf, ya, menuduh orang beriman dengan zina, ya. Kaitannya dengan haditsul ifki, ya, mencoreng nama baik orang-orang beriman, ya. Maka kaitannya dengan ayat ini bahwa semua peristiwa-peristiwa kejahatan besar itu, ya, tidak akan terjadi kecuali dengan khutuwat, ya, kecuali dengan langkah-langkah yang digunakan oleh syaitan. Disinilah pentingnya bertobat setiap hari, pentingnya beristighfar tiap hari, beramal soleh sebanyak mungkin tiap hari, supaya kita tidak terjerumus oleh khutuwat, ya. Artinya khutuwatnya bisa di-cut
sedini mungkin. Baru satu khutwat sudah di-cut. Insya Allah nggak pada khutwat yang lain. Setelah perzinahan, mungkin terjadi perzinahan kalau manusia itu awalnya tidak banyak melanggar maksiat matanya. Melanggar lagi. Itu sudah satu khutwah. Ya. Kalau nggak segera bertaubat, ya, maka menganggap maksiat mata yang memang Allah sebut di surat An-Najm sebagai maksiat al-lamam, ya, maksiat kecil, ya, walaupun kalau beratus-ratus kali ya jadi besar. Maka manusia akan merasa tumpul perasaannya, ya. Walaupun kecil dia udah nggak merasa dosa lagi tuh, nggak merasa pelanggaran. Meningkatlah kepada dosa berikutnya, dosa interaksi dengan lawan jenis, ya, meningkat lagi pertemuan, wah terus, ya, satu demi satu, maka terjadilah khutwah, ya. Seperti yang dijelaskan dengan kisah, ya, kisah Bani Israel dalam ayat kama thalus syaitani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um mink inni akhafullah rabbal alamin. Ya. Di balik ayat ini ada kisah namanya siapa? Barsis. Barsis ini orang soleh, orang alim di Bani Israel, ya, yang dititipi oleh ya katakan muridnya atau santrinya atau masyarakat yang mempercayainya, ya. Ya. Jadi ada satu keluarga yang terdiri dari kakak beradik, adiknya katakan perempuan, ya. Sementara kakaknya ingin pergi jauh, ya. Gimana ini adik ini masa ditinggal sendiri? Ya udahlah supaya aman kita titipkan ke orang alim Barsis. Istilahnya apa kalau kita sekarang manggilnya apa, Pak Ustadz apa, ya, Pak Syekh atau apa, ya, ya Syekh, ya. Kami akan pergi dalam waktu lama, ya, tapi kami harus meninggalkan, ya, adik akhwat kami. Ya, karena kealimannya, kesolehannya, kami berharap Anda bisa menjaga adik kami. Ya, begitulah, akhirnya dijaga. Kata syaitan, ya, kalau menjaga mah jangan cuma ngelihat dari luar saja, sesekali lah, ya, tengok ke dalam. Berapa bulan lagi, kata syaitan, ya, ya, jangan cuma lihat aja ke dalam, ya ajak ngobrol lah, ya. Ajak ngobrol, ya duduk bersamanya lah dengan waktu lama, ya. Terus sampai akhirnya, ya, terbangun hubungan yang lebih dari itu dan terjadilah perzinahan. Di perzinahannya nggak mungkin sampai nggak mungkin terjadi dalam tiba-tiba, tapi ada khutwat. Ada khutwat. Akhirnya terjadilah perzinahan, terjadilah kehamilan, ya, karena tidak ingin di apa istilahnya bocor kejahatannya, kata setan, kalau supaya aman bunuh saja itu wanita muslimah, dibunuh. Akhirnya setelah dibunuh apa, ya, dia sembunyikan kejahatannya, ya, dan pada akhirnya Allah bongkar kejahatannya. Ya. Itulah contoh, ya, khutwat, ya. Jadi sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, khutwat itu bisa trik-triknya, ya, bisa proses-prosesnya, wa masalik, ya.
Para ulama yang lain seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan lain sebagainya, segala yang kelihatannya tadinya remeh ya dan kemudian dibiarkan tidak segera dihentikan, maka itu menjadi awal khutbah ya, awal langkah syaitan. Seperti seorang yang memberi informasi kepada Ibnu Mas'ud ya bahwa aku berjanji bersumpah dengan nama Allah tidak akan mau makan makanan tertentu ya, sebutlah daging misalnya. Nggak makan daging sampai perlu bersumpah, padahal cukup dia mengurangi, cukup dia menjauhi ya. Sampai bersumpah, maka kata Ibnu Mas'ud ini salah satu khutbah syaitan ya. Masuk dalam kategori apa yang disebut ya, di surat An-Nahl ya, wala taqulu lima tasifu alsinatukum hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'alallahi al-kadhiba. Mengharamkan sesuatu yang halal itu tidak boleh. Termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang pernah mengharamkan dirinya tidak minum madu, sehingga ditegur oleh Allah, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallah. Jadi istilahnya letterlek melaksanakan hukum-hukum Allah itu sebuah ketaatan dan mengingkari, merubah-rubah walaupun untuk versi dirinya itu merupakan khutwatus syaitan. Kenapa demikian? Karena siapa yang mengikuti langkah syaitan, ujung-ujungnya nanti sampai kepada kemaksiatan yang besar. Ya. Apa yang terjadi pada Abdullah bin Ubay pada ayat ke-11, innalladzina ja'u bil ifki, ya. Pasti awalnya hanya karena awalnya cuma benci kepada Aisyah radhiyallahu anha. Benci kepada Rasulullah. Karena benci ada suudzon, karena benci ada ingin menyakiti, ingin mencoreng nama baiknya. Waktu sudah bisa jatuh kepada lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Segera, inilah pentingnya apa yang kita baca tadi dari apa yang kita baca dalam pembukaan tadi, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Segeralah bertobat ya. Ayat berapa tadi? 31 ya. Segeralah bertobat kepada Allah wahai orang-orang beriman agar kalian beruntung ya. Agar kalian sukses menghadapi hidup. Al-Imam Ibnul Qayyim dalam bab ini punya satu pandangan tersendiri yang cukup menarik ya. Bahwa bisa jadi khutuwatus syaitan ya, itu menunjukkan kualitas orang yang beriman. Kualitas orang beriman yang terendah ya, yang paling bawah, paling lemah itu orang beriman yang dikiati oleh syaitan ya, dikiati dengan khutwah-khutwah ya, langkah-langkah yang menjatuhkannya kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa yang bisa sampai syirik ya, itu berarti kualitas keimanan yang terendah. Di balik syirik itu sendiri juga ada khutwah, ada khutwatnya, ada langkah-langkah. Ya. Jadi tidak sedikit ya orang ya gara-gara perjodohan jatuh dalam syirik ya, gara-gara penghasilan jatuh dalam syirik, gara-gara apalagi
jabatan jatuh dalam syirik, ya. Kebencian kepada orang lain jatuh kepada syirik. Na'udzubillah. Punya hajat tertentu jatuh dalam syirik. Ke orang yang seperti itu, berarti orang itu sudah di mata setan sudah paling rendahnya orang, ya. Karena kalau sampai nggak bertaubat, akan bisa menemani setan di neraka. Nah, syirik termasuk dosa yang tidak terampuni. Langkah berikutnya, ya, ketika orang itu dianggap oleh setan nggak bisa dijatuhkan ke dalam syirik, maka dijatuhkan ke dalam bid'ah. Nah, itu berarti sesuatu yang casingnya baik, ya, padahal isinya hancur-hancuran semua. Ya. Di orang-orang yang menganggap apa yang dilakukan atas nama Islam, padahal Islam sama sekali tidak mengajarkan seperti itu. Ya, itu yang sudah nyata-nyata bid'ah dhalah, ya. Apakah misalnya Islam Syiah, misalnya Islamnya orang-orang Syiah, ya, yang casingnya luar biasa, ya, pakai sorban, pakai imamah, pakai jubah. Tapi di balik itu akidahnya sangat parah. Dan salah satu keaslian akidah Syiah itu sampai saat ini tidak mengakui bahwa Aisyah itu tidak terlibat di dalam kisah haditsul ifki. Jadi salah satu akidah Aisyah, akidah Syiah adalah tetap meyakini bahwa Aisyah itu berselingkuh dengan Safwan bin Mu'attil. Na'udzubillah, padahal di ayat 26 Allah katakan, ya, kedua-duanya bebas dari tuduhan itu. Kedua-duanya bersih, tidak melakukan apa-apa. Jadi yang kesian orang-orang awam yang nggak paham, ya, terkecoh oleh semboyan-semboyannya, ya, terkecoh oleh penampilan-penampilannya. Jangan tanya, penampilan akhwat Syiah itu luar biasa. Kalau yang nggak tahu, ya pasti menganggap itu baik. Padahal di balik itu ajma'al ulama, ya, sudah menjadi ijma' ulama, ya, bahwa dia banyak kesesatan-kesesatan yang diyakini, sehingga para ulama yang lain tidak setuju dengan istilah Syiah. Yang betul adalah Rafidhah. Rafidhah itu artinya penolak semua yang menjadi ijma'ul ummah, ya. Baik, tahapan yang ketiga, ya, kualitas seorang dijatuhkan ke syirik nggak bisa, dijatuhkan ke bid'ah nggak bisa, maka yang ketiga dijatuhkan kepada apa? Dijatuhkan kepada kabair, bukan kepada dosa-dosa besar. Kasih khutbah, langkah-langkah gimana supaya berzina, gimana supaya khomer, gimana supaya riba, gimana, dan seterusnya. Ya. Nggak berhasil juga, ya. Wah, ini berarti orang semakin baik ini, ya. Dijatuhkan syirik nggak bisa, dijatuhkan ke bid'ah nggak bisa, kabair nggak bisa. Ya udahlah, kata setan, saya jatuhkan dia kepada shaghair, dosa-dosa kecil. Dan saking bagusnya orang beriman itu, saking banyaknya fadlullah dan rahmatnya, ya, sehingga dosa-dosa kecil pun, ya, dia berhasil menjauhi, ya, maka digoda lagi oleh syaitan. Gimana supaya jatuh kepada mubahat, ya,
jatuh pada hal-hal yang mubah. Memang apa pentingnya bagi setan kalau orang itu sampai jatuh pada mubah? Ibaratnya setan mengatakan begini, saya jadikan syirik nggak bisa, saya jadikan bid'ah nggak bisa, saya jadikan berbuat dosa besar nggak bisa, dosa kecil nggak bisa. Ya udahlah, ya. Yang penting dia jangan beramal soleh. Ya. Yang penting jangan beramal soleh. Itu aja bagi setan udah menguntungkan. Ya. Di hidupnya lebih banyak untuk hal-hal yang ya, mubah saja. Ya. Sedikit didapatkan pahala zikirnya, sedikit pahala infaknya, sedikit pahala baca Qur'annya, sedikit pahala silaturahimnya, sedikit pahala birrul walidainnya. Kemana semua itu waktu habis buat istilahnya wiskul misalnya, wisata kuliner, itu mubah ya. Tapi kalau tidak diimbangi dengan amal soleh, ya, maka Anda sebenarnya jatuh pada perangkap setan agar menjadi orang yang minim amal soleh. Kemudian jika masih mubah pun oleh manusia, oleh orang beriman, ya, berarti ini kualitasnya tambah baik ya. Udah langkah kelima. Maka direkayasa, di khutbah lagi ya, buat rekayasa agar orang beriman itu dijatuhkan dalam al-amalul mafdhul. Amalul mafdhul. Amal-amal yang tidak berkualitas tinggi. Amal yang dengan pahala ala kulli hal gitu ya. Apakah seharusnya menjelang subuh itu dia katakan dengan qiyamul lailnya, dengan istighfarnya, dengan doanya itu yang utamanya ya. Tapi justru di waktu menjelang subuh itu dia gunakan yang lain misalnya ya, sibuk dengan yang lain ya. Apakah sibuk misalnya ya, apakah misalnya sibuk menyiapkan ya, menyiapkan kebutuhan rumah tangga misalnya ya. Sementara yang diperintahkan seharusnya dia sholat, seharusnya ditinggalkan. Itu amal mafdhul. Ketika ada azan seharusnya menjawab ya. Setelah azan seharusnya berdoa. Tapi ada orang tertentu yang lagi azan masih tilawah, selesai azan masih tilawah juga. Maka tilawah di saat itu menjadi mafdhul, menjadi ya, amal yang tidak diunggulkan. Apalagi yang nggak ngapa-ngapain, bala tilawah wala apa, berarti lebih rugi lagi ya. Ya. Dan ketujuh berarti ini puncaknya ya, puncaknya bagi setan ya, puncak kualitas orang bagi setan, langkah terakhir jika manusia itu dengan segala cara dijatuhkan nggak bisa, maka setan akan mengerahkan ya manusia-manusia yang telah menjadi tentaranya untuk menyakiti orang tersebut. Ya. Apakah disakiti dengan dirusak citranya, apakah disakiti dengan dipenjarakan, apakah rusak disakiti dengan dibunuh, dengan dipenjara dan seterusnya. Ya. Maka ketika orang itu masih istiqomah, ya, masih memegang teguh nilai-nilai Islam yang dia yakini walaupun mendapat 1000 ancaman dari manusia-manusia yang telah dikerahkan oleh setan itu sendiri, maka itu berarti manusia yang berkualitas tinggi imannya di sisi Allah karena setannya sebetulnya udah nyerah ya. Karena nyerah maka setannya mengerahkan manusia-manusia yang dianggap telah sangat pro terhadap setan. Ya, ini menarik sekali memang ini
kajian khutuwatus syaitan ya, baik yang ada di mana di Al-Baqarah juga ada, la tattabi'u khutuwatus syaitan ya. Maka ditutup oleh Allah, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh ya. Dan kalau bukan karena kebaikan-kebaikan Allah, karunia Allah kepada kalian dan rahmatnya, mustahil seorang pun di antara kalian bisa membersihkan dirinya, istilahnya menjadi orang soleh, jadi orang bertakwa, jadi orang yang melakukan amal ini, amal itu. Walakin Allah yuzakki man yasha. Itu bisa begitu karena peran Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah mengapa Allah tidak suka sama orang yang bangga terhadap dirinya. Ya. Bangga atas kesolehannya, bangga atas kehafalan Qur'annya, dan lain sebagainya. Bangga atas ilmunya. Ya, apa yang bisa dibanggakan, hai manusia? Engkau itu bisa begitu, ya karena saya tolong. Ya. Saya yang memudahkan semuanya bisa begitu. Sehingga jangan lupa ya, agar selalu ingat Allah dalam segala ya, dengan segala kelebihan-kelebihan yang telah dimiliki. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan ketika kita memuji seseorang, jangan lupa pujiannya itu dikembalikan kepada Allah. Ya. Misalnya kita katakan wala uzakki ahadan 'alallah ya. Ini penilaian saya yang terbatas ya. Dan penilai sungguhnya hanya Allah. Ini insya Allah kalau yang paham dipuji oleh orang lain dengan mengatakan seperti ini, dia malah risih dipuji itu. Wala uzakki ahadan 'alallah. Aku tidak mendahului penilaian Allah terhadap orang ini. Ini sebatas penilaian saya yang sangat terbatas. Ahsibuhu wallahu hasibuhu. Begitu Rasulullah mengajar. Ini sebatas ya penilaian saya dan Allah lah sebaik-baik penilai terhadap diri orang. Insya Allah manusia itu tidak mungkin bisa merasa bangga, sombong, ria, ya, karena kelebihan-kelebihan ilmu atau kesolihan atau apa istilahnya lah ya, gerakan dakwah dan seterusnya, dia tidak mungkin bangga. Walakin Allah yuzakki man yasha. Allah akan membersihkan jiwa yang dikehendaki. Walaupun man yasha ini harus difahami dari dua sisi ya. Man yasha dari Allah, man yasha dari manusia itu sendiri. Jadi Allah akan membersihkan jiwa orang yang mau. Apa buktinya mau? Dia berdoa misalnya. Rasulullah punya doa khusus kan? Ya. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikan jiwaku ini ketakwaan. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Engkau sebaik-baik yang mensucikan jiwa ini, maka sucikan jiwaku ya Allah. Dari doa itu Allah sudah nilai bahwa hambaku ini ingin ditolong agar disucikan jiwa. Apalagi buktinya kamu ingin mensucikan jiwa? Ya segala yang direkomendasikan oleh Allah, kamu bisa mensucikan diri dengan amal ini, dia lakukan. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Barang siapa yang berinfak berarti dia sedang mensucikan dirinya. Dan ditolong oleh Allah. Ya. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Jika Allah melihat nih hambaku ini kok rajin ngajinya. Cari ilmu lagi. Nah, ini insya Allah ya, memang ingin mentazkiyah dirinya. Apalagi falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqim. Ini hambaku ini kayaknya sangat selektif sama makanan ya.
Makanan harus betul-betul halal. Walaupun cuma istilahnya, ya kalau bagi ibu-ibu yang paham biasanya ya kalau kue itu dicium. Nah, ini karena kayaknya ini yang mengandung rum ini. Tinggal. Ya. Nah, ini juga insya Allah salah satu semangat azka ta'am. Ingin makanannya betul-betul halal, karena makanan yang halal itu berdampak kepada pensucian jiwa. Jadi kalau Allah melihat berbagai macam cara hambanya itu yasha, ya, menghendaki untuk mensucikan dirinya, maka Allah pun juga akan menolong untuk mensucikan dirinya. Oleh karena itu ditutup dengan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Maha mendengar, manusia itu udah ngapain aja supaya dirinya disucikan. Oh, dia berdoa. Oh, dia berzikir. Oh, dia baca Quran. Alim Maha tahu dia ngapain aja. Oh, dia selalu mencari ilmu. Oh, dia selalu berinfak. Ya. Infak juga berdampak pada tazkiyah. Oh, dia menjaga pandangannya, karena menjaga pandangan juga Allah katakan dzalika azka. Pandangan juga termasuk sebuah amal yang bisa memproses pembersihan jiwa. Dan siapa yang jiwanya selalu terbersihkan, dialah yang hidup sukses. Qad aflaha man zakka. Siapa yang tidak berusaha membersihkan jiwanya, dialah orang yang gagal. Qad khaba man dassaha. Kalau berkelanjutan, jadilah seperti kaum Tsamud. Dihancurkan oleh Allah karena sudah tidak peduli lagi dengan kebersihan jiwa. Kadzabat Tsamudu bitaghwaha idz ba'atha asyqa. Ya. Baik jamaah rahimakumullah, inilah yang bisa kita bahas, ya. Walaupun cuma 3 ayat, insyaallah ya, beri keluasan kepada kita memahami semua ayat-ayat yang semakna atau semisi dengan ayat ini. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.